Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Kali ini kita masih di bab 1, yaitu tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah atau Tahun Baru Hijriyah. Pada pertemuan pertama kita sudah memahami teks tentang Tahun Baru Hijriyah. Kali ini kita memahami teks percakapan tentang Tahun Baru Hijriyah. Sebelum memulai pelajaran, di sini ada beberapa al-mufradat atau kosakata yang perlu kita ketahui. Pertama, nazama yunazim. Nazama yunazimu artinya mengatur atau menyusun. Ini adalah fi'lun atau kata kerja. Nazama ini fi'lun madhi atau kata kerja lampau, dan yunazimu adalah fi'lun mudhari atau kata kerja sekarang atau yang akan datang. Kemudian zayyana yuzayyinu. Zayyana yuzayyinu. Zayyana yuzayyinu juga masih fi'lun atau kata kerja, artinya menghiasi. Kemudian arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu juga kata kerja atau fi'lun, artinya mengetahui. Kemudian dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu juga fi'lun atau kata kerja, artinya pergi. Kemudian hajaro yuhajiru. Hajaro yuhajiru. Hajaro yuhajiru juga fi'lun, artinya berhijrah atau berpindah. Kemudian soro yasiru. Soro yasiru. Soro yasiru juga masih fi'lun, artinya menjadi. Kemudian tasyaruka yatasyaruku. Tasyaruka yatasyaruku. Tasyaruka yatasyaruku juga fi'lun atau kata kerja, artinya bersekutu atau saling membantu. Kemudian rosmun. Nah, ini bukan fi'lun, ini ismun atau kata benda. Rosmun ini bentuk mufrad atau tunggalnya, sedangkan jamaknya, bentuk jamaknya yaitu kalau dia 3 ke atas adalah rusumatun. Bentuk mufradnya atau tunggalnya rosmun dan bentuk jamaknya rusumatun. Ini berarti kalau 3 ke atas. Rosmun artinya gambar. Kemudian zahrun. Zahrun ini bentuk mufrad atau tunggalnya, sedangkan bentuk jamaknya atau jika zahrunnya ini 3 ke atas adalah azharun. Zahrun atau azharun artinya bunga. Kemudian al-dhikra. Al-dhikra artinya peringatan. Kemudian qa'atun. Qa'atun artinya aula. Dan yang terakhir baitun. Baitun ini bentuk mufrad, sedangkan bentuk jamaknya atau jika baitunnya ini 3 ke atas adalah buyutun. Baitun atau buyutun artinya rumah. Inilah kosakata atau al-mufradat yang perlu kita ketahui sebelum memasuki pelajaran kita kali ini. Setelah ini kita akan membaca dan memahami teks percakapan tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah atau Tahun Baru Hijriyah. Di sini ada percakapan antara Soleh dan Sodik. Pertama, Soleh berkata, hal ihtafalta bi dzikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini artinya apakah? Ihtafalta. Ihtafalta ini fi'lun, kata kerja, aslinya ihtafala. Ihtafala artinya memperingati atau merayakan. Ihtafalta ini ada taknya, artinya anta ihtafalta atau kamu laki-laki merayakan atau memperingati.
Bidzikra, dzikra artinya peringatan. Hijrati Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ihtafalta bidzikra hijrati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu merayakan peringatan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijawab oleh Shadiq, "Na'am, ihtafaltu fil usbu'il madhi fi qa'atil madrasati." Na'am artinya ya, ihtafaltu. Nah, kalau ihtafalta ini kamu merayakan atau memperingati. Kalau ihtafaltu anak atau saya atau aku merayakan. Fi di al-usbu ini artinya minggu. Tapi maksudnya minggu di sini bukan hari minggu, tapi minggu artinya minggu 7 hari. 7 hari 1 minggu. Nah, minggu ini artinya al-madhi ini yang lalu. Fi di qa'ah artinya apa? Qa'ati artinya aula. Qa'atil madrasati aula sekolah. Na'am ihtafaltu fil usbu'il madi. Ya, aku merayakan pada minggu yang lalu. Fi qa'atil madrasati di aula sekolah. Kemudian dilanjutkan, ana wa asdiqai nazamna al-karasiya fiha. Ana di saya, wa dan asdiqai ini dari 2 kata yaitu asdiqaun dan ya sukun. Asdiqaun ini bentuk jamak dari sadiqun. Sadiqun artinya teman. Asdiqaun temannya banyak, berarti teman-teman. Ya sukun ini adalah domir atau kata ganti pemilik untuk ana atau aku. Asdiqai artinya berarti teman-temanku. Nazomna, nazomna ini fi'lun dari nazoma yunazimu. Nazoma artinya mengatur atau menyusun. Nazomna berarti nahnu ya, kita. Nahnu nazomna, kita menyusun atau kita mengatur. Al-karosiyah, al-karosiyah ini dia bentuk jamak, sedangkan mufradnya atau tunggalnya ini kursi. Al-karosiyah berarti kursinya banyak atau kursi-kursi. Fiha, fi di dalam, ha ini domir atau kata ganti untuk dia kembali ke qo'ah atau aula. Fiha berarti di dalamnya atau di dalam aula. Ana wa asdiqai nazamna al-karosiyah fiha artinya saya atau aku, wa asdiqai dan teman-temanku, nazamna mengatur al-karosiyah kursi-kursi, fiha di dalamnya atau di dalam aula. Kemudian dilanjutkan, wa zayyannaha bil azhari warusumati al jamilati. Wa dan zayyanna, zayyanna ini fi'lun dari zayyana artinya menghiasi. Kalau ada naknya di belakang berarti nahnu zayyanna atau kita menghiasi atau kami menghiasi. Ha ini domir atau kata ganti untuk objek artinya nya, tapi ini dia kembali ke qo'ah atau aula. Artinya zayyannaha kami menghiasinya atau kami menghiasi aula maksudnya. Bi dengan al-azhari. Azhar artinya apa? Ini bunga, jamak dari bunga. Bil azhari dengan bunga-bunga. Wa dan ar-rusumati. Ar-rusumati artinya ini ar-rusumati ini jamak dari gambar, rasmun. Ar-rusumati berarti gambar-gambar, gambarnya banyak. Al-jamilati artinya yang bagus atau yang indah. Wa zayyannaha bil azhari warusumati al-jamilati, dan kami menghiasinya bil azhari dengan bunga-bunga, warusumati dan gambar-gambar, al-jamilati yang indah atau bagus. Kemudian Sholih bertanya, man alqa al-muhadarata diniyata? Man, siapa? Alqa, alqa yulqi apa? Ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Alqa artinya menyampaikan, al-muhadarata diniyah artinya ceramah agama. Man alqa al-muhadarata diniyata? Siapa yang menyampaikan ceramah agama? Wa ma mawdu'ul muhadarati?
wa dan ma apa? Maudu artinya tema atau judul. Al-muhadarati ceramah. Wa ma maudu'ul muhadarati dan apa tema ceramahnya? Maka Shadiq menjawab Al-Ustadz Abdurrahim. Ustadz Abdurrahim yang menyampaikan ceramah. Wal maudu' hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal maudu' wa dan al maudu' artinya tema. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal maudu'u dan temanya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Shalih bertanya lagi, Madza arafta an hijratir Rasul? Madza apa? Arafta. Arafta ini dari arafa artinya mengetahui. Kalau datanya berarti anta arafta, berarti kamu laki-laki mengetahui an tentang hijratir Rasul, hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madza arafta an hijratir Rasul? Madza arafta apa? Arafta kamu ketahui. Madza arafta bisa kita terjemahkan apa yang kamu ketahui. Madza arafta apa yang kamu ketahui an hijratir Rasul tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shadiq menjawab, tarokar Rasulu wa ashabuhu wa tonahum wa buyutahum wa amwalahum fi Makkah wa zahabu ilal Madinah. Taroka artinya meninggalkan. Ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Ar-Rasul, Rasul, wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya. Watonahum, watonun artinya tanah air atau negeri. Watonahum, ini kata ganti kepemilikan untuk mereka. Watonahum berarti tanah air mereka atau negeri mereka. Wa dan buyutahum, buyut ini jamak dari baitun, ya artinya rumah. Kalau buyut berarti rumahnya banyak, rumah-rumah. Hum ini kata ganti kepemilikan untuk mereka atau hum. Buyutahum berarti rumah-rumah mereka. Wa amwalahum, wa dan amwalun ini jamak dari malun artinya harta. Amwalahum harta-harta mereka. Fi di Makkah, Mekah. Wa dan zahabu, ini zahabu ini dari fi'lun zahaba. Zahaba artinya pergi. Kalau zahabu ada waw sukunnya di akhir berarti hum zahabu atau mereka pergi ila ke al-Madinati, ke Madinah. Tarokar Rasulu wa ashabuhu wa tonahum wa buyutahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya meninggalkan watonahum tanah air mereka, wa buyutahum dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum fi Makkah wa dhahabu ilal Madinati dan harta-harta mereka fi Makkah di Mekah, wa dhahabu dan mereka pergi ilal Madinati ke Madinah. Audio Jungle.